Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas desa kecil yang sunyi. Jalan tanah sempit terlihat basah karena embun, dan aroma tanah lembab bercampur dengan harum rumput pagi. Di ujung jalan, sebuah rumah kayu tua berdiri rapuh. Dindingnya banyak yang berlubang, dan atapnya bocor di beberapa bagian. Setiap kali angin bertiup, rumah itu berderit seperti menjerit pelan, seolah menyadari usia tuanya. Di rumah sederhana itu, seorang anak laki-laki bernama Raka sedang duduk di bangku kayu dekat dapur. Matanya menatap ibunya, Ibu Laila, yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. Tangan Ibu Laila kasar karena bekerja keras, tapi gerakannya penuh cinta dan ketelatenan. Aroma bawang goreng sederhana dan asap kayu bakar naik perlahan, memenuhi ruangan sempit yang bagi banyak orang mungkin terasa suram. Namun bagi Raka, dapur kecil itu adalah tempat paling hangat di dunia. Kadang mereka hanya makan nasi dengan garam atau singkong rebus, tapi setiap sendok terasa istimewa karena dibumbui cinta. Raka selalu terpesona melihat cara ibunya mengaduk sayur, menata piring, dan menyiapkan segala sesuatunya dengan kesabaran luar biasa. Dalam hati kecilnya, mimpi itu mulai tumbuh. Suatu hari, ia ingin menjadi seorang koki hebat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membuat ibunya hidup lebih nyaman. Setiap sore setelah pulang dari sekolah dengan sepatu penuh debu dan celana kotor, Raka langsung menuju dapur. Ia duduk di bangku kayu yang sama, memperhatikan gerakan ibunya dengan seksama. Kadang ia mencoba meniru dengan tangan kecilnya, memotong sayur seadanya, atau mengaduk air panas di panci. Suatu hari nanti, aku akan membuat masakan yang bahkan bisa membuat orang tersenyum seperti ibu tersenyum padaku, gumamnya pelan, matanya berbinar penuh tekad. Meskipun hidup mereka sederhana, Raka merasakan kehangatan dan keamanan yang luar biasa dari kehadiran ibunya. Ia tahu, di balik rumah tua yang berderit dan dapur yang sempit, ada cinta yang tak ternilai, cinta yang menjadi bahan bakar mimpinya. Semangat yang akan menuntunnya keluar dari keterbatasan desa kecil itu. Di luar jendela, kabut mulai menipis, menyingkap pemandangan sawah hijau dan pepohonan yang berayun pelan diterpa angin pagi. Namun bagi Raka, dunia yang lebih luas baru saja dimulai di dapur kecil itu, tempat mimpi dan tekadnya perlahan tumbuh, seiring aroma masakan sederhana yang membekas di hati. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sederhana namun berat bagi Raka. Tubuhnya semakin tumbuh, namun tanggung jawabnya juga ikut bertambah. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia membantu ibunya membersihkan halaman yang dipenuhi daun kering dan rumput liar. Setelah pulang, ia bekerja serabutan di desa, mengangkat karung berisi beras di pasar, memperbaiki pagar rumah tetangga, atau membantu warung kecil menyiapkan dagangan. Setiap keringat yang menetes, setiap tangan yang lecet, adalah bagian dari perjuangan untuk membuat hidup mereka sedikit lebih ringan. Meskipun ada beberapa kerabat jauh yang sering memandang rendah Ibu Laila karena hidup miskin, kata-kata ibunya selalu terpatri di ingatannya. Yang penting kita hidup jujur. Kata-kata itu seakan menjadi pelita di kegelapan, menguatkan Raka ketika ia lelah, ketika dunia terasa menekan dari segala arah. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Suara tetesan air menimpa atap seng yang bocor, menimbulkan bunyi ritmis yang monoton, hampir seperti menghitung waktu yang terus berjalan. Raka duduk di dapur, menatap api tungku yang hampir padam. Aroma kayu bakar dan sayuran sederhana mengisi udara, namun hatinya dipenuhi kekosangan yang tak bisa diisi oleh kenyamanan dapur. Ia memandang ibunya yang dengan sabar mengaduk sayur, wajahnya basah oleh tetesan hujan yang masuk dari atap bocor. Ada garis lelah di matanya, tetapi senyum lembut itu tetap ada. Raka menarik napas panjang, merasakan dingin hujan menembus kulitnya, dan di saat itu,
Sebuah tekad besar mulai tumbuh dalam hatinya. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kita harus hidup lebih baik, gumam Raka dalam hati. Mimpi yang dulu hanya berupa bayangan kecil kini menjadi kebutuhan, keinginan untuk merantau, meninggalkan desa dan mencari dunia yang lebih besar, tempat di mana ia bisa belajar, bekerja, dan suatu hari membahagiakan ibunya dengan cara yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu, Raka menatap cahaya api di tungku, membayangkan kota jauh di luar desa, penuh peluang yang tak terbatas. Hujan terus mengguyur, membasahi jalanan tanah dan menambah rasa sepi di hati Raka, tetapi juga mengukuhkan tekadnya. Dunia ini terlalu luas untuk dilewatkan, dan mimpi itu tidak bisa dibiarkan tetap terkubur. Ia tahu, perjalanan itu akan sulit, jauh lebih sulit daripada mengangkat karung di pasar atau memperbaiki pagar tetangga. Tapi kali ini, ia siap menghadapi segala rintangan. Suara hujan, bunyi derit rumah tua dan aroma kayu bakar menjadi saksi bisu keputusan besar yang baru saja lahir. Raka akan pergi, dan ia tidak akan pulang sebelum hidup mereka berubah selamanya. Beberapa minggu setelah hujan deras itu, sebuah hari yang cerah namun berangin membawa perubahan besar dalam hidup Raka. Saat membersihkan meja di warung kecil dekat rumah, matanya tertumbuk pada selembar brosur yang terselip di antara tumpukan koran lama. Brosur itu berisi peluang kerja dan pelatihan memasak di luar negeri, termasuk di Amerika, negeri yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita orang-orang yang kembali dari kota. Raka menatap tulisan itu berkali-kali. Kata-kata kesempatan untuk belajar dan dunia baru menunggu seakan menyalakan api di dadanya. Hatinya berdebar, semua mimpi yang selama ini ia simpan perlahan terasa semakin nyata. Ia tahu ini mungkin satu-satunya jalan untuk mengubah hidup mereka. Malam harinya, di dapur kecil yang penuh aroma masakan sederhana, Raka akhirnya mengumpulkan keberanian. Ia duduk di depan ibunya, menatap mata yang selalu memberinya rasa aman. "Ibu, aku ingin pergi. Aku ingin belajar memasak, jauh dari desa ini." Suaranya bergetar, takut sekaligus tegas. Ibu Laila berhenti sejenak dari mengaduk sayur, menoleh dan menatap Raka lama. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi ada kekhawatiran yang dalam di matanya. Senyumnya tipis, lembut, namun penuh keteguhan. Perlahan, ia meraih tangan anaknya dan menggenggamnya erat. "Kalau itu jalanmu, ibu tidak akan melarang. Tapi jangan pernah lupa pulang," katanya dengan suara yang tenang namun berat. Raka menunduk, merasakan air mata hampir tumpah, namun ia menahannya. Hanya satu kata yang berputar di kepalanya, keberanian. Ia tahu, pergi berarti meninggalkan semuanya, rumah, desa, dan ibu yang ia cintai. Tetapi tinggal berarti hidup mereka tetap sama, penuh keterbatasan. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Raka sibuk menyiapkan tas sederhana, hanya beberapa pakaian, alat tulis dan sedikit uang tabungan yang bisa ia bawa. Setiap barang yang dimasukkan ke dalam tas seakan membawa harapan, rasa takut, dan mimpi yang belum sepenuhnya matang. Desa yang ia kenal selama ini terasa semakin kecil, dan jalan tanah di depannya seakan menunggu langkah pertama yang akan mengubah segalanya. Pagi keberangkatan tiba. Kabut tipis masih menyelimuti desa, sama seperti pagi-pagi ketika ia kecil dulu. Ibu Laila berdiri di depan rumah, menggenggam tangan Raka erat-erat. Mereka tidak berkata banyak, hanya diam, membiarkan kesunyian menyampaikan semua yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Raka menatap sekeliling desa satu kali lagi. Rumah-rumah sederhana, pohon-pohon di pinggir jalan, warung kecil yang selalu ramai oleh tawa tetangga. Semua itu adalah bagian dari dunia yang akan ia tinggalkan untuk sementara. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan rasa sesak di dada. "Selamat jalan, Nak. Hati-hati di perjalanan," kata Ibu Laila akhirnya. Suaranya pecah sedikit. Raka menunduk lalu memeluk ibunya erat. Aroma masakan yang selalu menenangkan itu kini terasa seperti selimut hangat terakhir sebelum ia melangkah ke dunia yang asing. Dengan tas sederhana di punggung, langkahnya berat namun pasti, Raka meninggalkan desa kecil yang selama ini menjadi saksi tumbuhnya mimpi dan tekadnya. Debu jalanan naik perlahan di belakangnya, dan angin pagi membawa kabut tipis yang menyelimuti desa, seolah ikut menyaksikan perpisahan yang penuh haru itu.
Perjalanan Raka baru saja dimulai, dan dunia yang lebih besar menunggu di depan. Dunia yang menjanjikan peluang, tantangan, dan semua mimpi yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Perjalanan panjang akhirnya membawa Raka ke negeri yang selama ini hanya ia bayangkan dari cerita orang-orang. Kota itu besar, penuh gedung tinggi dan lampu yang tidak pernah benar-benar padam. Namun di balik kemegahan itu, Raka segera menyadari bahwa kehidupan di negeri baru tidak semudah yang ia bayangkan. Bahasa yang berbeda membuatnya sering kebingungan. Banyak orang berbicara cepat dengan kata-kata yang belum sepenuhnya ia pahami. Udara juga terasa jauh lebih dingin dibandingkan desa kecil tempat ia tumbuh. Angin musim dingin sering menusuk sampai ke tulang, membuat tubuhnya menggigil ketika berjalan pulang dari tempat kerja. Dengan bantuan seorang kenalan dari desanya yang lebih dulu bekerja di sana, Raka akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Namun, pekerjaan itu bukan seperti yang ia bayangkan. Ia tidak langsung berdiri di depan kompor sebagai koki. Pekerjaan pertamanya adalah pencuci piring. Setiap hari, Raka berdiri berjam-jam di depan bak besar yang penuh dengan piring kotor. Air sabun hangat bercampur dengan sisa makanan membuat tangannya selalu keriput. Kadang piring menumpuk begitu banyak hingga punggungnya terasa pegal. Namun dari tempat itu, ia bisa melihat dapur restoran. Para koki bergerak cepat di depan kompor. Pisau memotong sayuran dengan cekatan. Wajan mengeluarkan suara mendesis saat minyak panas menyentuh bumbu. Aroma makanan yang sedang dimasak memenuhi ruangan. Setiap kali melihat pemandangan itu, hati Raka selalu berdebar. Di sanalah tempat yang sebenarnya ingin ia tuju. Meskipun beberapa pekerja kadang menertawakannya karena logat bicaranya yang masih kaku, Raka memilih diam. Ia tidak pernah membalas. Baginya, setiap hari di dapur itu adalah kesempatan untuk belajar. Setiap malam setelah restoran hampir tutup, Raka sering memperlambat pekerjaannya. Ia pura-pura masih membersihkan dapur, padahal sebenarnya sedang memperhatikan para koki lebih dekat. Ia menghafal cara mereka memegang pisau. Ia memperhatikan bagaimana bumbu dicampur. Ia mendengar suara api kompor yang diatur dengan hati-hati. Semua ia simpan dalam ingatannya. Tubuhnya memang sering lelah, tetapi tekad di dalam hatinya tidak pernah padam. Raka tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun ia juga tahu satu hal dengan pasti. Suatu hari nanti, ia tidak akan lagi berdiri di belakang bak cuci piring. Suatu hari nanti, ia akan berdiri di dapur itu sebagai seorang koki. Hari-hari di restoran kecil itu berjalan dengan ritme yang hampir sama. Pagi dimulai dengan suara piring yang disusun rapi, percakapan para pekerja yang terdengar cepat, dan aroma bumbu yang mulai memenuhi dapur. Raka selalu datang lebih awal dari sebagian pekerja lain. Ia menyiapkan tempat cuci piring, memastikan semuanya siap sebelum restoran benar-benar ramai. Pekerjaannya memang sederhana, tetapi Raka tidak pernah menganggapnya remeh. Baginya, dapur restoran itu adalah tempat belajar yang paling berharga. Dari sudut kecil tempat ia berdiri, matanya selalu memperhatikan setiap gerakan para koki. Ia menghafal cara mereka memegang pisau dengan mantap. Ia memperhatikan bagaimana sayuran dipotong dengan ukuran yang hampir sama. Ia juga mendengarkan suara minyak panas ketika bahan pertama dimasukkan ke dalam wajan. Hal-hal kecil itu mungkin tampak biasa bagi orang lain, tetapi bagi Raka, semuanya terasa seperti pelajaran yang sangat penting. Ketika restoran mulai sepi menjelang malam, Raka kadang mencoba berlatih sendiri. Ia mengambil sisa sayuran yang tidak terpakai dan mencoba memotongnya seperti yang dilakukan para koki. Gerakannya masih kaku dan pelan, tetapi setiap hari ia merasa sedikit lebih baik dari sebelumnya. Bulan demi bulan berlalu, musim pun mulai berganti. Kadang rasa lelah datang begitu kuat, terutama saat tubuhnya harus berdiri berjam-jam di depan bak cuci piring. Kesepian juga sering muncul ketika malam tiba dan ia kembali ke kamar kecil yang ia sewa bersama beberapa pekerja lain. Namun setiap kali semangatnya hampir padam, bayangan dapur kecil di rumah ibunya selalu muncul di benaknya. Ia teringat bagaimana ibunya memasak dengan sabar di depan tungku kayu.
meskipun bahan yang dimiliki sangat sederhana. Kenangan itu selalu membuat hati Raka kembali hangat. Ia sadar bahwa perjalanan yang ia jalani sekarang mungkin terlihat kecil. Hanya memotong sayur, mengupas bawang atau memperhatikan orang lain memasak. Namun bagi Raka, dari hal-hal sederhana itulah mimpinya perlahan sedang dibangun. Dan ia tahu, selama ia terus belajar meskipun hanya dalam diam, suatu hari nanti kesempatan itu pasti akan datang. Suatu siang, restoran sedang sangat ramai. Pesanan datang bertubi-tubi, dan dapur dipenuhi suara wajan yang beradu dengan kompor serta percakapan para koki yang terdengar cepat dan tegas. Semua orang bergerak seolah berpacu dengan waktu. Raka berdiri di tempatnya seperti biasa, mencuci piring yang terus menumpuk. Air sabun mengalir di tangannya, sementara matanya sesekali melirik ke arah dapur utama. Tiba-tiba, sebuah wadah besar berisi sayuran terjatuh ke lantai. Potongan wortel, bawang, dan paprika berserakan di lantai dapur. Salah satu koki terlihat kesal karena pesanan yang harus diselesaikan semakin banyak. Tanpa berpikir panjang, Raka segera mendekat. Ia mengambil beberapa sayuran yang masih bersih dan meletakkannya di atas meja dapur. Tangannya meraih pisau yang ada di sana, lalu mulai memotong sayuran dengan hati-hati. Gerakannya belum secepat para koki lain, tetapi terlihat cukup rapi. Ia berusaha mengingat semua yang pernah ia lihat selama berbulan-bulan bekerja di restoran itu. Beberapa saat kemudian, seseorang berdiri di belakangnya. Raka tidak menyadarinya sampai ia selesai memotong sayuran dan meletakkan hasilnya ke dalam wadah. Ketika ia menoleh, jantungnya langsung berdegup kencang. Di belakangnya berdiri Mr. Adrian, kepala koki restoran itu. Raka langsung mundur sedikit. Wajahnya tampak gugup. "Maaf, saya hanya mencoba membantu," katanya pelan. Mr. Adrian tidak langsung menjawab. Ia mengambil salah satu potongan wortel dari meja dan memperhatikannya beberapa detik. Potongannya tidak sempurna, tetapi cukup rapi untuk ukuran seseorang yang tidak pernah benar-benar dilatih. "Kamu pernah belajar memasak?" tanya Mr. Adrian singkat. Raka menggeleng pelan. "Belum, Pak. Saya hanya sering melihat." Kepala koki itu menatapnya sejenak, seolah sedang menilai sesuatu yang lebih dari sekedar potongan sayuran di meja. Kemudian ia meletakkan kembali wortel itu dan berkata dengan nada tenang, "Besok datang lebih pagi." Hanya itu. Tidak ada pujian besar, tidak ada penjelasan panjang. Mr. Adrian kemudian berjalan kembali ke bagian dapur lain, meninggalkan Raka yang masih berdiri kaku di tempatnya. Namun bagi Raka, kalimat pendek itu terasa sangat berarti. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Raka memang masih mencuci piring seperti biasa, tetapi sesekali ia dipanggil ke dapur untuk membantu menyiapkan bahan. Ia mulai mengupas sayuran, memotong bawang, atau menyiapkan bumbu sederhana. Langkah-langkahnya masih kecil, tetapi setiap hari ia semakin dekat dengan kompor dan meja masak. Bagi Raka, itu sudah lebih dari cukup. Kesempatan yang selama ini hanya ia bayangkan, akhirnya mulai terbuka, sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri asing itu, ia merasa bahwa mimpinya benar-benar sedang berjalan menuju kenyataan. Waktu berjalan lebih cepat dari yang Raka bayangkan. Hari-hari panjang di dapur restoran itu perlahan berubah menjadi bulan, lalu tahun. Pekerjaan yang dulu hanya mencuci piring kini tidak lagi menjadi satu-satunya tugasnya. Berkat kesempatan kecil yang diberikan oleh Mr. Adrian, Raka mulai semakin sering berada di dapur utama. Awalnya ia hanya membantu menyiapkan bahan-bahan, mengupas kentang, memotong sayuran, dan menata bumbu di meja kerja. Namun dari tugas-tugas sederhana itu, kepercayaan perlahan mulai tumbuh. Suatu hari, salah satu koki meminta Raka membantu menyiapkan hidangan sederhana untuk pelanggan. Tangannya sempat gemetar ketika memegang wajan di atas kompor panas. Namun ia mencoba mengingat setiap gerakan yang pernah ia pelajari. Masakan itu memang belum sempurna. Kadang potongannya masih tidak rata, atau bumbunya sedikit berlebihan. Tetapi setiap kesalahan menjadi pelajaran baru. Mr. Adrian tidak pernah memarahinya dengan keras. Ia hanya memberi arahan singkat, lalu membiarkan Raka mencoba lagi.
Masakan yang baik lahir dari kesabaran. Pernah kata kepala koki itu suatu malam ketika dapur sudah hampir kosong. Kalimat itu selalu diingat Raka. Sedikit demi sedikit kemampuannya semakin berkembang. Gerakan tangannya menjadi lebih cepat dan lebih percaya diri. Ia mulai dipercaya menyiapkan beberapa menu sederhana tanpa harus diawasi terus-menerus. Para pekerja yang dulu menganggapnya hanya sebagai pencuci piring, kini mulai melihatnya dengan cara berbeda. Namun bagi Raka sendiri, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap kali ia berdiri di depan kompor, ia selalu teringat dapur kecil ibunya di desa. Ia teringat tungku kayu yang sederhana, aroma bawang goreng, dan senyum Ibu Laila ketika memasak dengan bahan yang sangat terbatas. Kenangan itu selalu menjadi sumber kekuatannya. Selain belajar memasak, Raka juga mulai memperhatikan hal lain di restoran. Ia memperhatikan bagaimana pesanan diatur, bagaimana bahan dibeli, dan bagaimana restoran itu melayani pelanggan. Perlahan ia menyadari bahwa menjadi koki bukan hanya soal memasak, tetapi juga memahami bagaimana sebuah restoran dijalankan. Karena itu Raka mulai menabung dari gajinya. Ia juga mengambil pekerjaan tambahan di dapur restoran lain pada hari liburnya. Bukan semata-mata untuk uang, tetapi untuk menambah pengalaman. Perjalanannya memang masih panjang, namun dari seorang pekerja serabutan yang dulu berdiri di depan bak cuci piring, kini Raka sudah melangkah jauh lebih dekat ke mimpinya. Dan di dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Semua ini baru permulaan. Setelah bertahun-tahun bekerja dan belajar di berbagai dapur, sebuah mimpi yang dulu terasa sangat jauh, akhirnya mulai terlihat nyata bagi Raka. Dengan tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dan keberanian yang ia bangun selama bertahun-tahun, ia memutuskan mengambil langkah besar dalam hidupnya. Raka menyewa sebuah tempat kecil di sudut kota. Bangunannya tidak besar dan tampak sederhana dibandingkan restoran lain di sekitarnya. Hanya ada beberapa meja kayu, dapur kecil, dan papan nama yang dibuat dengan sederhana. Namun bagi Raka, tempat itu terasa sangat istimewa. Untuk pertama kalinya, ia memiliki dapurnya sendiri. Hari pembukaan restoran itu berlangsung tanpa perayaan besar. Tidak ada musik atau keramaian, hanya beberapa pelanggan yang datang karena penasaran melihat tempat baru di lingkungan mereka. Raka sendiri berdiri di dapur dengan perasaan campur aduk antara gugup dan penuh harapan. Setiap hidangan ia siapkan dengan sangat hati-hati. Ia memperhatikan setiap potongan bahan, setiap bumbu yang dimasukkan ke dalam wajan, dan setiap piring yang keluar dari dapurnya. Bagi Raka, makanan bukan hanya sekedar hidangan. Ia ingin setiap orang yang mencicipinya merasakan kehangatan yang dulu ia rasakan di dapur kecil ibunya. Hari-hari pertama tidak selalu mudah. Kadang restoran sepi, kadang hanya 1 atau 2 meja yang terisi. Namun Raka tidak pernah kehilangan semangat. Ia terus memasak dengan penuh perhatian, seolah setiap pelanggan adalah tamu istimewa. Perlahan, sesuatu mulai berubah. Orang-orang yang pernah makan di restoran itu sering kembali lagi. Mereka mulai bercerita kepada teman-teman mereka tentang rasa masakan yang berbeda. Dari mulut ke mulut, nama restoran kecil itu mulai dikenal. Beberapa tahun kemudian, restoran itu berkembang lebih besar dari yang pernah Raka bayangkan. Ia membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Semakin banyak orang datang untuk mencicipi hidangan yang ia ciptakan. Beberapa kritikus kuliner bahkan mulai menuliskan ulasan tentang masakan khas yang dibuat oleh seorang koki yang dulunya hanya pencuci piring. Nama Raka perlahan dikenal di dunia kuliner. Namun di tengah kesuksesan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidupnya. Setiap bulan, pada tanggal yang sama, Raka selalu duduk di meja kecil di kantornya dan membuka ponselnya. Ia mengirim uang ke desa untuk ibunya. Jumlahnya semakin besar dari waktu ke waktu, tetapi pesannya selalu sama. Tolong jaga ibu. Bagi Raka, semua pencapaian itu tidak akan berarti tanpa kebahagiaan Ibu Laila. Ia ingin memastikan ibunya tidak lagi hidup dalam kekurangan seperti dulu. Beberapa tahun sebelumnya, ia bahkan membangun sebuah rumah yang jauh lebih layak untuk ibunya di desa. Rumah itu kokoh, luas, dan memiliki halaman yang cukup besar.
Sangat berbeda dari rumah kayu tua tempat mereka dulu tinggal. Meski jarang pulang karena kesibukan mengurus restoran, Raka selalu menyempatkan diri menelpon ibunya. Setiap kali mendengar suara lembut Ibu Laila di telepon, hatinya selalu terasa hangat. "Ibu baik-baik saja di sini," kata ibunya suatu kali dengan suara tenang. Kalimat sederhana itu selalu membuat Raka merasa lega. Dari seorang anak desa yang dulu pergi dengan tas kecil dan mimpi besar, kini ia telah menjadi seseorang yang berhasil mengubah hidupnya. Namun di dalam hatinya, Raka masih menyimpan satu keinginan yang paling sederhana. Suatu hari nanti, ia ingin pulang ke desa. Bukan sebagai anak miskin yang dulu pergi dengan penuh harapan, tetapi sebagai anak yang akhirnya bisa membahagiakan ibunya. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri orang, akhirnya Raka kembali ke desa tempat ia dilahirkan. Perjalanan panjang dari kota besar terasa berbeda ketika mobil yang ia tumpangi mulai memasuki jalan tanah yang dulu sangat ia kenal. Udara desa terasa hangat dan tenang. Sawah-sawah masih terbentang hijau, dan beberapa rumah lama masih berdiri di tempat yang sama. Raka memandang semuanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kenangan masa kecilnya muncul satu persatu. Jalan tempat ia berlari, warung kecil di tikungan, dan pohon besar yang dulu sering ia lewati saat berangkat sekolah. Namun ada satu tempat yang paling ingin ia lihat. Rumah ibunya. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar yang pernah ia bangun untuk Ibu Laila, Raka sempat terdiam beberapa saat. Rumah itu berdiri kokoh dengan pagar besi dan halaman yang luas. Melihatnya membuat hati Raka terasa lega. Setidaknya, ia tahu ibunya tidak lagi tinggal di rumah kayu tua yang hampir roboh seperti dulu. Raka turun dari mobil dan berjalan masuk. Namun semakin ia mendekati rumah itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Suasananya terlalu sepi. Tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada aktivitas di halaman. Bahkan pintu rumah tampak tertutup rapat. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan beberapa kerabat mereka muncul dari dalam. Wajah mereka terlihat terkejut melihat kedatangan Raka yang tiba-tiba. "Aku pulang," kata Raka singkat sambil tersenyum. Mereka mempersilahkannya masuk, tetapi sikap mereka terasa canggung. Setelah duduk beberapa saat, Raka akhirnya menanyakan hal yang sejak tadi ada di pikirannya. "Ibu di mana?" Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Beberapa dari mereka saling menatap sebelum akhirnya salah satu menjawab dengan senyum yang dipaksakan. "Ibumu sedang pergi ke rumah kerabat di desa sebelah." Jawaban itu terdengar tidak meyakinkan. Raka tidak langsung membantah, tetapi hatinya mulai merasa tidak tenang. Ia kemudian berdiri dan berjalan mengelilingi rumah. Rumah itu memang besar dan terlihat mewah. Tetapi anehnya, hampir tidak ada tanda-tanda bahwa ibunya benar-benar tinggal di sana. Tidak ada pakaian ibunya, tidak ada sandal lamanya di dekat pintu, bahkan dapur terlihat terlalu bersih, seolah jarang dipakai. Saat berjalan menuju jendela belakang, Raka melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di halaman belakang rumah, berdiri sebuah gubuk kayu tua. Bangunannya kecil, dindingnya sudah lapuk dan atap sengnya terlihat berkarat. Tempat itu tampak seperti gudang lama yang jarang digunakan. Tanpa banyak bicara, Raka berjalan menuju pintu belakang rumah dan melangkah ke halaman. Rumput di sekitar gubuk tumbuh liar, seolah jarang ada orang yang datang ke sana. Ia mendekat dan membuka pintu gubuk yang berderit panjang. Di dalamnya remang-remang dan berdebu. Hanya ada beberapa barang lama dan peti kayu di sudut ruangan. Namun perhatian Raka tertuju pada sebuah lemari kayu tua yang berdiri di pojok. Perasaannya tiba-tiba menjadi tidak tenang. Dengan tangan sedikit gemetar, Raka membuka pintu lemari itu perlahan. Dan saat itulah dunia seakan berhenti. Di dalam lemari sempit itu, duduk seorang perempuan tua yang sangat kurus. Pakaiannya lusuh, rambutnya memutih dan kusut. Tangan dan kakinya terikat rantai, dan mulutnya tertutup lakban. Mata Raka membesar. "Ibu?" Suaranya hampir tidak terdengar. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ia segera berlutut dan melepaskan lakban dari mulut ibunya dengan tangan gemetar. Perempuan tua itu membuka matanya perlahan. Ketika melihat wajah Raka,
Matanya berkaca-kaca. "Raka?" bisiknya lemah. Dada Raka terasa seperti diremas. Selama 12 tahun, ia bekerja keras di negeri orang. Semua perjuangan, semua pengorbanan, semua mimpi yang ia bangun, semuanya hanya untuk satu tujuan, membahagiakan ibunya. Namun kenyataan yang ia lihat di depan matanya jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dengan cepat ia melepaskan rantai yang mengikat tangan ibunya dan memeluk tubuh yang kini terasa sangat ringan itu. Di dalam gubuk tua yang sunyi, Raka menangis tanpa suara. Perjalanan panjangnya akhirnya membawa satu kebenaran yang pahit. Namun pada saat yang sama, ia tahu satu hal yang paling penting. Ia telah pulang tepat waktu untuk menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Setelah kejadian mengerikan itu, suasana keluarga berubah drastis. Kerabat yang dulu menutup mata, kini diliputi rasa bersalah. Mereka membantu merawat Ibu Laila, bergantian menjaganya dan memastikan ia mendapatkan kembali kekuatan yang selama ini dirampas darinya. Raka tidak banyak berkata tentang masa lalu. Baginya yang terpenting adalah ibunya bisa hidup dengan tenang. Ia menghabiskan waktu menemani Ibu Laila, memasakkan makanan hangat, dan duduk bersamanya di teras rumah setiap sore. Meski restoran-restorannya tetap berjalan di kota, Raka memilih lebih sering tinggal di desa. Di samping rumah, ia membangun dapur kecil. Di sanalah ia kembali memasak dengan hati, seperti dulu saat membantu ibunya di dapur sederhana mereka. Beberapa tahun kemudian, Raka menikahi seorang gadis tetangga yang dikenal baik hati dan sederhana. Kehadiran perempuan itu membawa kehangatan baru bagi rumah mereka. Rumah yang dulu menyimpan rahasia kelam, kini dipenuhi suara tawa, aroma masakan, dan kebersamaan keluarga. Pada akhirnya, Raka menyadari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang mencapai mimpi, tetapi tentang pulang, memaafkan, dan hidup bahagia bersama orang-orang yang kita cintai.